Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Jadi seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh di sini mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas di video kali ini tuh adalah chapter 248 sampai chapter 251 yang tentunya itu berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler untuk kelanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan dari animenya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita masih berlanjut nih dengan pertarungan Arthur melawan Elijah. Di sini Arthur mencoba untuk memaksakan kekuatan Rimheart dan kekuatan naga Sylvia yang saat ini dia miliki, dan saat ini tubuh Arthur dipenuhi sama ether. Arthur diselimuti sama petir hitam dan aura warna ungu. Kekuatan Arthur juga saat ini meluap-luap. Sylvia di sini memperingati Arthur untuk berhenti karena kalau maksa bakal bahaya. Tapi Arthur di sini tuh nggak dengerin Sylvia. Arthur ini udah berkali-kali dikalahkan, makanya sekarang dia tuh mau menang. Saat ini dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Arthur langsung pakai tangan yang udah dipenuhi petir untuk menyerang Elijah. Elijah di sini refleks langsung mundur, tapi serangan itu tetap membuat Elijah terbang jauh dan Elijah pun menabrak tanah. Petir Arthur juga saat ini tuh menyerang ke berbagai arah dan mengenai banyak Alakrian. Beberapa Alakrian juga saat ini tuh mulai menyerang Arthur dengan berbagai serangan sihir, tapi itu masih belum bisa menembus pelindung petir milik Arthur. Arthur juga saat ini menjentikan jarinya ke arah Elijah dan terciptalah ledakan putih yang mengenai Elijah. Elijah di sini menggunakan paku-paku hitam untuk menghentikan ledakan. Saat kabut akibat ledakan saat ini menghilang, terlihat kalau Elijah tuh saat ini penampilannya acak-acakan dan kakinya juga saat ini terluka. Elijah juga saat ini tuh terlihat berkeringat dan dia tuh berwajah kesal. Arthur saat ini semakin memaksakan kekuatan naga Sylvia yang ada di tubuhnya. Yang ada di pikiran Arthur saat ini tuh hanyalah membunuh Elijah demi menyelamatkan Thesia maupun Sylvia. Sylvia di sini terus berteriak supaya Arthur berhenti, tapi Arthur gak berhenti. Arthur saat ini terus fokus pada kekuatannya. Saat ini kekuatan Arthur bisa dibilang seperti dewa atau bisa disebut sebagai Asura. Tangan Arthur saat ini juga dipenuhi sama aura berwarna emas. Arthur saat ini menjentikan tangannya lagi dan dia tuh menembakkan serangan ke arah Elijah. Elijah saat ini yang kakinya terluka, dia pun saat ini harus ngeluarin banyak paku di depannya demi melindungi diri dari serangan milik Arthur. Tapi hal itu ternyata masih gak berguna dan serangan Arthur ini menghancurkan segala jenis pertahanan Elijah. Bahkan di sini tangan Elijah harus putus. Elijah saat ini teriak kesakitan. Elijah tentunya di sini balas menyerang, tapi ternyata hanya dengan melangkah, serangan Elijah ini langsung menghilang dari hadapan Arthur. Elijah tentunya saat ini terkejut. Walaupun gitu, dia juga saat ini tuh meregenerasikan tangannya yang putus dengan menggunakan api hitam.
Di sini Arthur mempengaruhi api hitam Elijah dan dia tuh mengubahnya jadi ungu. Sehingga api itu saat ini nggak menyembuhkan tangan Elijah, melainkan membakar Elijah. Arthur saat ini mau menghabisi Elijah, tapi di sini Sylvia berteriak menyuruh Arthur menghindar. Arthur di sini secara refleks langsung menghindar. Ternyata dari tempatnya tadi berdiri, saat ini tuh muncullah pilar hitam. Arthur juga saat ini harus terkena sedikit serangan tiba-tiba. Terlihat saat ini tuh datang anggota sabit dan dia adalah Cadel. Cadel di sini langsung pakai api hitam untuk meregenerasikan tangan Elijah. Arthur saat ini dengan cepat meninju perut Cadel. Saat ini keluar gelombang kejut yang dahsyat dan itu menerjang area sekitar. Armor Cadel juga saat ini langsung retak. Walaupun gitu ternyata Cadel masih bisa berdiri. Cadel di sini langsung mengayunkan tangannya dan keluarlah api hitam yang melahap Arthur dan area belakangnya. Arthur saat ini masih berdiri karena dia dilindungi sama pertahanan yang sangat kuat. Arthur saat ini tuh melihat Elijah mengarah kepada Thesia. Arthur di sini bergerak sangat cepat dan dia tuh langsung meninju tulang rusuk Elijah. Elijah di sini terpental di udara. Singkat cerita, Arthur dan yang lainnya saat ini tuh berusaha mencapai tempat teleportasi. Elijah di sini masih berjuang untuk menghentikannya. Elijah di sini juga ngomong sesuatu tentang Cecilia. Arthur di sini terguncang, tapi dia tuh dengan cepat meremas leher Elijah dan dia tuh nanyain identitasnya Elijah. Elijah di sini yang dicekik, dia tuh saat ini meludah ke Arthur. Elijah di sini ngasih tahu kalau dia adalah Nico. Arthur di sini terguncang, dia tuh nggak percaya kalau Nico ada di dunia ini. Cengkeraman Arthur saat ini mengendur dan itu dimanfaatin sama Elijah. Elijah pun meninju rahang Arthur dengan tinju yang udah dilapisi api hitam. Elijah juga di sini meraih kerah Arthur dan di dekat Elijah juga ada paku hitam yang melayang dan paku itu seperti bersiap untuk menusuk wajah Arthur. Thesia di sini teriak khawatir. Tapi di sini Arthur menyuruh Thesia untuk fokus menuju ke arah gerbang teleport. Elijah saat ini refleks langsung mau menuju ke tempatnya Thesia. Tapi di sini Arthur langsung memegang tangan Elijah. Arthur di sini tuh bertanya-tanya apa yang udah dilakuin sama Agrona terhadap Elijah. Ya intinya Arthur di sini tuh nggak percaya ada Nico. Arthur meyakini kalau Elijah dikasih tahu sama Agrona tentang Nico, makanya Elijah tuh bisa tahu tentang Nico. Elijah di sini ngasih tahu beberapa ingatannya, sehingga Arthur gak mungkin bisa lagi menolak kalau yang ada di depannya tuh saat ini beneran Nico. Nico di sini terus ngingetin Arthur sama masa lalu, dan semakin dikasih tahu masa lalu, semakin membara emosi dari Arthur dan setelah itu air mata Arthur menetes. Arthur di sini menyuruh Nico untuk berhenti cerita. Saat ini aura Arthur dan aura Nico saling bentrok. Gak lama terdengar suara ledakan dan gelombang kejut mengarah kepada Arthur dan Nico. Sekumpulan mana hijau saat ini tuh mengarah kepada Nico, tapi langsung diblokir sama paku hitam milik Nico. Nah, saat Nico fokus kepada serangan mana hijau dari Thesia, Arthur juga saat ini langsung ngeluarin kekuatan embun beku dan menutupi wajah Nico. Arthur juga di sini nembakin panah cahaya dan Nico pun terjatuh. Walaupun gitu ternyata Nico masih tetap bisa pakai sihir. Nico di sini mencoba untuk menghancurkan gerbang teleportasi pakai sihirnya. Arthur di sini menghentikannya juga pakai sihirnya.
Arthur saat ini menyuruh Tesia dan yang lainnya untuk segera pergi karena Nico tuh saat ini mulai mengincar gerbang teleportasi. Nico saat ini terus berjuang untuk menghancurkan gerbang teleportasi dan Arthur terus mencoba untuk menghentikan Nico. Di sini ada beberapa obrolan dan Arthur di sini mengerti kalau Nico tuh saat ini mau mengambil Tesia karena dendam. Nico saat ini ngeluarin pakunya lagi, tapi di sini Arthur menggunakan tubuh Nico sehingga tubuh Nico tertusuk. Sylvie nggak lama ngasih tahu kalau Cadel tuh saat ini lagi pergi menuju ke arah Arthur. Arthur di sini langsung menggunakan static void. Arthur di sini tuh ngerasain sakit yang sangat luar biasa. Tapi walaupun gitu, Arthur berjuang untuk pergi menuju Tesia ketika waktu dunia dihentikan. Singkat cerita, saat ini Arthur udah sampai di tempatnya Tesia. Dan Arthur saat ini menyuruh semuanya untuk bersiap-siap untuk pergi. Nico dan Cadel saat ini tuh masih terus mencoba menghentikan Arthur dan yang lainnya yang saat ini tuh mau pergi melarikan diri. Tesia di sini tuh ngeluarin kekuatan angin untuk menghempaskan Arthur dan yang lainnya. Tujuannya supaya lebih cepat. Arthur dan yang lainnya saat ini langsung terhempas. Setelah itu mereka lanjut lari lagi. Nah, karena terus diserang, ternyata di sini tuh terlihat kalau rombongan Arthur yang bernama Astera saat ini terlihat kalau kaki kanannya tuh harus putus karena terkena serangan ledakan dari musuh. Arthur juga di sini melihat kalau Nico lagi memarahi Cadel karena serangan itu bisa aja membunuh Tesia. Nah, Cadel juga di sini tuh terlihat memarahi Nico karena nggak becus membawa Tesia. Bagi Cadel, Nico ini terlalu terpaku sama masa lalu, makanya nggak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Arthur di sini nanya kenapa Tesia diincar. Nico di sini mulai ngomong dan diketahuilah kalau Nico ini mau jadiin Tesia sebagai wadah untuk reinkarnasi dari Cecilia. Nico di sini ngasih tahu kalau itu semua adalah penelitiannya Agrona, makanya Nico tuh bisa reinkarnasi. Mendengar itu di sini Arthur terguncang. Di sini juga terlihat kalau gerbang teleport udah dihancurkan. Saat ini Arthur mencoba memaksakan kekuatannya, tapi ternyata nggak bisa. Arthur juga saat ini tuh udah muntah darah. Tubuh Arthur bisa dibilang saat ini nggak kuat lagi. Walaupun gitu di sini Arthur masih terus memaksa dan dia tuh melapisi tubuhnya dengan mana. Sylvie juga di sini tuh ikut melapisi tubuhnya. Sylvie tuh di sini tahu kalau dia nggak bakal bisa menghentikan Arthur yang saat ini tuh udah ngotot. Jadi mau nggak mau kalau Sylvie tuh harus bertarung bersama Arthur. Arthur di sini menyuruh orang-orang untuk pergi. Di sini Cadel ngasih tahu Tesia, Arthur bakal mati kalau dia terus memaksakan diri. Tesia di sini jadi khawatir dan dia tuh nggak jadi pergi. Tapi di sini Arthur tegasin kalau dia baik-baik aja. Tentunya Arthur berbohong. Tesia di sini mencium bibir Arthur dan dia tuh langsung pergi ke arah musuh. Arthur di sini mau menghentikan Tesia, tapi Arthur dihentikan Sylvie. Arthur di sini terus memberontak, tapi Sylvie di sini tetap menghentikan Arthur. Arthur saat ini mencoba memaksakan dirinya dan dia tuh mencoba untuk mengingat setiap gerakan-gerakan Rinia yang mencoba untuk membuat gerbang teleportasi. Arthur juga di sini tuh mengingat cara Sylvie mengendalikan ethernya. Dengan ingatan-ingatan itu, Arthur di sini akhirnya berhasil memaksakan dirinya dan dia tuh berhasil membuat dimensi yang berbeda. Arthur saat ini membawa orang-orang yang dia pilih untuk masuk ke dimensinya. Arthur juga saat ini menciptakan portal teleportasi. Saat ini orang-orang termasuk Tesia udah masuk ke portal.
Arthur di sini menyuruh Sylvia untuk segera masuk ke portal. Arthur di sini tuh tubuhnya terlihat gak kuat, jadi dia tuh menggunakan sisa kekuatan di tubuhnya. Sylvia di sini tersenyum dan dia ngasih tahu kalau Arthur saat ini tuh harus berjuang tanpa dia. Arthur yang tubuhnya udah mau hancur, dia tuh di sini mencoba mendorong Sylvia ke portal. Tujuannya untuk menyelamatkan Sylvia. Tapi tubuh Sylvia tuh ternyata berubah jadi halus dan dia tuh mulai memudar dan menghilang. Arthur di sini menangis karena Sylvia tuh ngorbanin diri untuk nyelamatin dia. Singkat cerita, saat ini Arthur terbangun di suatu tempat dan ternyata tubuhnya baik-baik aja. Arthur juga di sini terkejut karena tanda ikatan dengan Sylvia telah menghilang. Arthur di sini terlihat panik, tapi nggak lama ada suara yang ngasih tahu Arthur untuk gak panik. Suara itu juga ngasih tahu Arthur untuk melihat ke kanan. Arthur saat ini melihat ada batu warna-warni. Arthur di sini memegang batu itu. Suara itu juga ngasih tahu kalau batu itu adalah ikatan Arthur. Arthur juga saat ini tuh melihat ke arah suara yang tadi berbicara. Suara itu memperkenalkan diri dengan nama Regis. Arthur saat ini terlihat membenturkan kepalanya ke tanah. Arthur ini bertanya-tanya kenapa Regis baru muncul. Arthur ini udah bertahun-tahun ngabisin mana untuk munculin Regis. Tapi Regis saat ini malah datang terlambat. Padahal kalau Regis datang lebih cepat, maka Arthur bisa menyelamatkan semua orang. Arthur di sini menangis. Arthur bilang kalau dia tuh sangat membutuhkan kekuatan Regis. Tapi ternyata Regis malah datang terlambat. Singkat cerita, Arthur di sini tuh melihat tubuhnya yang terlihat agak pucat. Jadi bisa dibilang tubuh Arthur saat ini tuh seperti tubuh yang berbeda. Arthur juga saat ini meminum air dari air mancur. Dan saat ini Arthur melihat wajahnya dari pantulan air. Arthur di sini terkejut karena rambutnya berubah jadi putih. Dan matanya tuh saat ini berwarna emas. Segala jenis luka yang dimiliki sama Arthur juga saat ini tuh menghilang. Ciri-ciri tubuh Arthur ini seperti bentuk manusia Sylvia, dan itu membuat Arthur mengingat luka ketika kehilangan Sylvia. Gak lama saat ini Arthur mendengar suara yang ternyata itu adalah suaranya Sylvia. Suara Sylvia saat ini menyapa Arthur, dan dia juga saat ini tuh ngerasa bangga karena Arthur bisa sampai ke tahap yang sekarang. Sylvia tahu kalau Arthur bisa berdiri di tahap yang sekarang, itu artinya Arthur udah melewati banyak penderitaan yang sangat sulit. Sylvia juga di sini ngasih tahu perang antara Agrona sama Asura tuh udah pasti nggak bisa dihindari, dan dicatat tuh hanyalah korban yang mau nggak mau harus terperangkap di antara perang tersebut. Sylvia juga di sini ngasih tahu dengan terlahir kembalinya Arthur menjadi yang sekarang, hal itu pasti bakal membuat ayah Sylvia bakal merekrut Arthur, dan kemungkinan ayah Sylvia bakal melatih Arthur. Sylvia di sini ngasih tahu kalau kekejaman yang udah dilakuin sama Agrona, hal itu bisa dibilang adalah hal yang paling gak bisa dimaafkan. Tapi Sylvia ngasih tahu yang gak bisa dimaafkan bukan cuma Agrona, melainkan kekejaman para Asura lain juga gak bisa dimaafkan. Oh ya, sebelum gua lanjut cerita, untuk mempermudahnya, menurut gua tuh simpelnya ras-ras yang ada di cerita Tebate bisa dibilang itu dibagi menjadi dua, yaitu ras superior dan ras rendahan. Nah, ras superior ini dikenal dengan para Asura. Jadi bisa dibilang para Asura ini adalah sekumpulan para ras superior seperti ras naga, basilis, pateon, dan lain-lain. Ya intinya Asura itu adalah ras-ras yang sangat kuat. Nah, sedangkan untuk ras rendahan bisa dibilang itu seperti manusia, elf, dwarf, dan lain-lain.
Jadi ya anggap aja kayak gitu. Jadi kalau gua bilang makhluk rendahan, itu artinya adalah ras rendahan, yang artinya itu manusia, dwarf, elf, dan lain-lain. Ya intinya mereka tuh adalah ras-ras yang lemah dibandingkan dengan ras Asura yang merupakan ras superior. Oke, sekarang gue bakal lanjutin ceritanya. Jadi Sylvia di sini ngasih tahu, Agrona ini sangat tertarik sama kehidupan makhluk yang lebih rendah. Dan Agrona menemukan fakta sejarah tentang peradaban para penyihir yang telah belajar memanfaatkan kekuatan ether. Sylvia di sini ngasih tahu, di masa lalu, klannya tuh telah melakukan pembantaian terhadap para penyihir kuno. Seketika di sini Arthur terkejut ketika mengetahui hal itu. Jadi Sylvia ngasih tahu, klan Indrat ini sangat dihormati sama para Asura lain. Itu semua karena mereka tuh bisa mengendalikan ether yang gak bisa ditiru sama orang lain. Nah, suatu ketika, klan Indrat mengetahui fakta bahwa makhluk rendahan ini memiliki para penyihir hebat yang ternyata bisa mengendalikan kekuatan ether. Karena mengetahui fakta itu, para tetua dari klan Indrat, mereka pun akhirnya mutusin untuk membantai semua makhluk rendahan yang bisa ngendaliin ether. Klan Indrat ini gak mau kalau ada orang lain yang bisa mengendalikan ether selain klan mereka. Oke, cerita berlanjut. Nah, diketahui juga ternyata para penyihir kuno itu sebenarnya menggunakan ether bukan untuk keperluan pertempuran, melainkan untuk perkembangan teknologi. Tapi walaupun gitu, klan Indrat tetap membantai mereka. Klan Indrat juga saat itu mempelajari teknologi-teknologi para penyihir kuno. Diketahui juga kalau klan Indrat ini menemukan reruntuhan para penyihir kuno. Tapi ya ternyata tempat para penyihir kuno itu sangat rumit dan ribet. Karena reruntuhan mereka sangat rumit, klan Indrat tuh gak yakin kalau semua penyihir kuno telah dimusnahkan. Makanya mereka mengirim naga untuk menghuni Alakria maupun di Chaten. Tujuannya tuh untuk memantau dan mengawasi kalau ada para penyihir kuno yang saat ini masih hidup. Suatu ketika Agrona ternyata menemukan salah satu reruntuhan tersembunyi. Dan Agrona ini mengetahui sejarah tentang pembantaian. Agrona pun akhirnya mengancam klan Indrat. Dan Agrona tuh berencana untuk mengungkapkan sejarah kelam yang selalu disembunyikan sama klan Indrat. Klan Indrat pun akhirnya bertindak. Dan mereka tuh memfitnah Agrona dengan ngomong ke para Asura lain kalau Agrona ini udah membuat hubungan intim dengan para makhluk rendahan. Karena hal itulah Agrona pun akhirnya diusir dari tanah para Asura. Dan saat ini dia menetap di Alakria. Sylvia juga ngasih tahu kalau dia tuh menyesal karena membiarkan klan Indrat udah berbuat seperti itu kepada Agrona yang merupakan tunangannya. Seketika Arthur terkejut mengetahui fakta kalau Agrona adalah calon suaminya Sylvia. Sylvia di sini ngasih tahu kalau dia tuh mengandung anak Agrona. Dan saat itu secara kebetulan ternyata bertepatan dengan peristiwa Agrona diasingkan. Sylvia sangat tahu kalau anaknya pasti bakal ditentang sama keluarganya. Nah, suatu ketika klannya mau ngirim pasukan untuk membunuh Agrona. Mengetahui hal itu, Sylvia pun akhirnya kabur dan mencari Agrona. Ternyata saat itu diketahui kalau Agrona terlihat sangat dendam atas perlakuan para Asura. Saat itu juga, Agrona dan klan Vritra, mereka tuh mencari sejarah-sejarah dan teknologi dari para penyihir kuno. Dan saat itu juga Agrona tuh mengembangkan teknologi-teknologi penyihir kuno. Dan dia menggunakan para makhluk rendahan sebagai subjek uji coba. Agrona juga diketahui menyelidiki tentang sebuah elemen misterius. Elemen itu masih berhubungan sama ether. Dan elemen itu disebut dengan Fate. Sylvia di sini ngasih tahu kalau elemen Fate ini gak cuma terikat dengan kehidupan dunia ini, melainkan juga terikat dengan kehidupan dunia lain. Seketika Arthur terguncang lagi. Bisa dibilang elemen Fate ini berhubungan dengan reinkarnasi di dunia ini.
Sylvia di sini lanjutin ceritanya. Sylvia ngasih tahu ketika bertemu Agrona dan ngasih tahu Agrona kalau dia mengandung anak Agrona. Saat itu juga Agrona langsung memenjarakan Sylvia. Sylvia juga saat itu bertindak dan dia tuh nggak mau biarin anaknya tuh dijadiin eksperimen. Sylvia pun akhirnya menyegel anaknya di dalam batu. Sylvia ngasih tahu, seingat dia tuh ada 4 reruntuhan penyihir kuno. Setelah ngasih info, suara Sylvia pun menghilang. Regis saat ini ngasih tahu, lokasi saat ini tuh adalah salah satu dari reruntuhan penyihir kuno. Arthur di sini terkejut ketika mengetahui hal itu. Regis juga ngasih tahu kalau ikatan Arthur yaitu Sylvie saat ini tuh masih hidup di dalam batu yang saat ini dipegang sama Arthur. Regis juga ngasih tahu kalau Sylvie tuh menggunakan teknik Vipum tingkat tinggi yang memungkinkan dia untuk memberikan tubuh asuranya demi nyelamatin Arthur. Regis juga ngasih tahu kalau Arthur kemungkinan gak bakal mendengar suara Sylvia lagi. Alasannya karena inti mana Arthur saat ini tuh udah melebihi inti putih. Oh ya, gue lupa ngasih tahu nih kalau Regis itu adalah senjata yang tumbuh dari akloret yang ada di telapak tangan dari Arthur. Jadi kalau kalian ingat, ketika Arthur lagi latihan di tanah para Asura, Arthur dikasih senjata sama Renkain. Nah, Ren ini ngasih senjata akloret ke telapak tangan Arthur. Dan Regis ini adalah perwujudan senjata yang pernah dikasih sama Ren. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.